Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya, alhamdulillah ya bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Desain Multimedia kelas 11. Nah, di sini Ibu lihat wajahnya udah pada cerah-cerah, pasti semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Cuma sebelumnya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, coba lihat nih teman-temannya, ada yang nggak masuk nggak atau hadir semua? Perwakilan kelasnya. Hadir semua, Bu. Ya. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu berarti teman-teman semua pada hadir. Nah, sebelumnya juga Ibu pengen nanya dulu deh, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Atau Ibu tunjuk dulu nih? Ditunjuk aja ya. Nafisah ada nggak? Pengen lihat Ibu, pengen dengar suaranya Nafisah? Ada Bu. Jadi kemarin tuh bahas tentang praproduksi multimedia dan membahas juga pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam suatu proses produksi. Kayak gitu bukan Bu? Iya ya. Oke, ya makasih ya Nafisa. Tadi benar banget, berarti masih ingat ya minggu lalu kita mempelajari tentang praproduksi multimedia beserta pihak-pihaknya. Nah, makanya kita bertemu lagi di hari ini itu akan berhubungan juga dengan pertemuan yang minggu lalu, yaitu kita akan membahas tentang proses produksi multimedianya itu sendiri. Nah, Ibu izin share screen dulu, boleh dibantu? Ini kan masih ada hubungannya juga ya sama kemarin kan kita tentang sebelumnya, sekarang pas actionnya, pas produksinya. Ditunggu share screen-nya. Tapi udah pada semangat kan? Udah pada sarapan ya? Pada semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat Bu. Semangat Bu. Iya, bagus. Oke nih, udah ada ya share screen-nya tentang proses produksi multimedia. Boleh di next? Oke, sekarang kita menuju ke pengertiannya dulu. Jadi proses produksi multimedia itu proses pelaksanaan produksi atau biasa disebut juga syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses praproduksi. Jadi dari praproduksi minggu lalu, makanya kita langsung dituangkan nih. Untuk sekarang boleh di next. Nah, ini kan ada tugas kelompok nih, tapi Ibu pengen tanya dulu. Dibalik dulu slide-nya, belum di next. Minggu lalu kan kita bahasnya tentang pihak-pihak ya. Nah, kalau pihak-pihak produksi itu pasti mempunyai tugas dan job desk-nya masing-masing. Itu juga mereka punya kewajibannya gitu yang harus dipenuhi karena mereka ikut serta dalam suatu proyek. Nah, coba apa jadinya kalau misalnya salah satu dari pihak tersebut ada yang tidak berkontribusi, atau misalnya ada yang males-malesan, atau misalnya malah diskon. Nah, itu apa yang terjadi ya? Coba Ibu pengen dengar nih salah satu dari kalian pendapatnya. Ibu pengen dengar suaranya Rafli. Ada Rafli? Hadir Bu. Iya, gimana? Sebentar Bu, saya coba buat pikir dulu. Aduh, ya mungkin lagi dipikirin dulu, tapi Ibu pengen coba bantu aja deh. Jadi kalau misalnya kita ngegambarin sesuatu dulu. Kalau misalnya Rafli, misalnya ada kerja kelompok. Nah, di kerja kelompok itu tiba-tiba ada salah satu temennya yang nggak mau kontribusi untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, dari situ kan pasti menghambat gitu, menghambat dari proses produksi, dari proses pengerjaan tugasnya itu sendiri. Maka jadi hasilnya nanti tidak akan maksimal. Dapat dipahami mungkin seperti itu? Oh, iya Bu, dapat dimengerti. Jadi jika kegiatan proses produksinya terdapat pihak yang tidak mau bekerja sama, maka tidak akan berjalan dengan baik Bu. Bisa diambil contohnya itu misalkan juru kamera selalu tidak mengikuti rapat karena hal pribadi, maka ia banyak ketinggalan mengenai pembahasan proses produksinya Bu. Pasti saat syuting juga pengarahan kameranya agak sedikit bingung Bu, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Rafli, hebat ya, udah bisa dimengerti kalau begitu dari gambaran yang sudah Ibu contoh. Nah, kalau misalnya untuk sekarang kita langsung aja, boleh di next slide-nya.
Yuk kita langsung ke diskusi kelompok yang paling kita tunggu-tunggu hari ini karena kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman semua. Nah di sekarang itu jadi si ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok yang dimana satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah coba dicek sama kalian namanya ada di sebelah mana, di kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Nah setelah dicek nanti kalian dihafalin ya, itu jangan sampai hilang, boleh dicatat, boleh disimpan dimanapun. Sekarang boleh di next. Nah, sekarang kita langsung ke cara belajar kelompok hari ini. Jadi topiknya itu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam syuting produksi. Nah, di sini tuh cara pengerjaannya, langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kalian kan tadi sudah dibagi kelompok, jadi mencari tentang hal apa saja yang diperlukan dalam proses produksi syuting ya, di sini ceritanya. Nah, terus nanti yang kedua, kalian membuat grup WhatsApp dan didiskusikan terlebih dahulu nanti sama teman-temannya ya. Nah, terus yang terakhir nanti dipresentasikan. Tapi dipresentasikannya perwakilan aja. Terus misalnya nanti ada kelompok 1 yang sudah menjawab poin-poinnya, nah itu kelompok selanjutnya tidak usah diulang, tidak boleh mengulangi jawaban kelompok yang pertama, sehingga jadi dari ketiga kelompok ini kalian akan saling melengkapi. Mungkin seperti itu. Dapat dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Aman, Sudah Bu. jelas, Bu. Iya, bagus. Sok sekarang boleh pada on cam juga nggak apa-apa, cuman sambil di chat ya teman-temannya, nanti pada dikerjain. Oke nih, udah beberapa menit. Ibu pengen tanya-tanya dulu deh. Barangkali ada yang udah progres atau belum. Atau ada yang juga pengen ditanyain dari gimana nih kelompok 1 udah mulai dikerjakan sampai mana? Udah Ibu, ini lagi proses mencari dan kita udah juga nemu 2 poin Bu. Oke, bagus ya Syifa dan kawan-kawannya. Nah, untuk yang kelompok 2, untuk yang teman-teman lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan juga nggak? Mungkin udah cukup ya. Ini sambil Nafisah boleh di stop sharing aja. Terus yang kelompok 2 nih, gimana? Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Ya Bu, ada aku mau nanya Bu, buat ini tuh kan kita mencari sesuai pihak-pihak yang terlibat atau keseluruhan pihak produksinya Bu. Oke, pertanyaan bagus ya Eka. Jadi kalau misalnya yang dicari itu tentang keseluruhan pihak produksinya aja. Tapi kalau misalnya mau masing-masing pihak, misalnya kameramen yang diperlukan apa, itu juga boleh, lebih baik. Cuma kalau keseluruhan juga tidak apa-apa. Mungkin seperti itu. Oke Bu, jelas Bu, makasih. Iya, sama-sama. Kalau yang lain udah dicukupkan atau ada yang mau nanya juga kelompok 2? Cukup Bu. Iya, baik. Sekarang ke kelompok 3 aja nih. Kelompok 3 gimana? Aman? Udah sampai mana? Aman Bu, ini kita lagi berdiskusi. Oke, bagus. Jadi semuanya udah pada diskusi juga ya. Nah, oke anak-anak, 30 menit telah berlalu, berarti diskusi kalian juga yang dinyatakan berarti sudah berakhir ya. Nah, sekarang Ibu pengen dengar nih hasil diskusi dari tiap-tiap kelompoknya. Nah, coba ada yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu nggak? Kelompok kita aja dulu Bu, kelompok 3. Oke, boleh nih kelompok 3, Liana dan kawan-kawan udah siap? Siapa? Iya Bu, saya siap Bu. Ya, boleh. Saya sebagai perwakilan Bu dari kelompok 3 mau memaparin hasil produksi kelompok kami gitu, hasil diskusi kelompok kami gitu Bu. Jadi yang kami dapat dari hasil diskusi mengenai hal yang diperhatikan waktu syuting produksi itu, yang pertama mungkin dari lokasi sama cuaca gitu ya Bu. Jadi lokasi yang akan dipakai indoor atau outdoor. Terus masalah perizinan lokasinya Bu. Apabila menggunakan lokasi outdoor, maka kita juga harus memperhatikan permasalahan cuacanya gitu. Terus yang kedua, mempersiapkan rencana cadangan. Proses produksi pasti ada beberapa masalah gitu Bu, dan harus ada perubahan rencana yang tiba-tiba gitu, sehingga semua pihak dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang ketiga itu menjaga mood Bu. Nah ini
sangat penting untuk menciptakan lingkungan syuting yang menyenangkan. Mungkin segitu Bu presentasi dari kelompok 3 Bu. Saya kembalikan ke Ibu Bu. Oke, bagus ya dari kelompok 3. Terima kasih juga Devin untuk perwakilannya. Namun selanjutnya nih, Ibu pengen dengar dulu ada yang mau berpendapat nggak dari hasil diskusi kelompok 3? Ada Bu, saya Bu. Oke, boleh Nurbayan. Izin berpendapat Bu. Menurut saya setuju yang dipaparkan oleh Devin tadi, apalagi pada poin yang menjaga mood. Soalnya kalau kita bekerja tentunya harus menjaga mood gitu. Kalau kita bekerja terus malah ada masalah gitu kan sama kru dan pihak-pihak yang terlibat, pasti saat syuting jadi canggung dan ditakutkannya malah terbawa emosi hingga bertengkar. Wah, itu bahaya banget Bu. Aduh ya, Nurbayan terima kasih ya pendapatnya, berarti udah keren banget nih. Berarti udah setuju ya. Kalau misalnya dari yang lain gimana? Udah cukup atau ada mau berpendapat lagi? Setuju Bu. Oke, udah setuju juga ya sama pendapatnya Nurbayan. Nah, sekarang terima kasih untuk Nurbayan dan terus sama Devin juga yang dari perwakilan kelompok 3. Kalian udah keren banget memaparkan 3 poin tadi. Kalau untuk tambahan dari Ibu mungkin nanti akan di akhir saja. Jadi kita langsung aja ke pemaparan kelompok selanjutnya. Ada yang mau dulu gak? Mungkin daripada diem-diem enaknya lebih baik ditunjuk aja ya. Jadi Ibu pengen dengar nih perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 ada? Siap nggak? Kelompok 1, halo. Halo, kelompok 1 mungkin ada yang mau menjawab? Atau perwakilannya yang lain dari kelompok 1? Siap Bu, yang presentasi nanti Silmi perwakilannya. Oh, boleh. Silminya ada? Ada Bu. Mohon maaf Bu, tadi terkendala sinyal. Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Jadi, iya, jadi hasil diskusi dari kelompok 1 itu mengenai hal apa saja yang diperhatikan saat syuting produksi. Yang kami dapatkan itu ada 3. Yang pertama itu ada angle. Nah, pemilihan angle ini tuh sangat berperan penting gitu dalam menciptakan unsur artistik dan juga pemahaman cerita dalam membuat adegan sesuai dengan skrip atau naskahnya. Lalu yang kedua ada pencahayaan. Nah, diperlukan juga gitu adanya aset pencahayaan dari sumber natural ataupun melalui bantuan sinar lampu. Nah, yang ketiga ada komposisi. Di sini teknik pengaturan posisi gambar, ukuran dan juga kedalaman ruang, terus perspektif dan juga mood adegan untuk menghasilkan citra sesuai dengan tuntutan skrip atau naskah. Segitu paling Bu. Oke, bagus ya. Terima kasih Silmi dari perwakilan kelompok 1 ya tadi. Oke, bagus. Nah, sekarang ada yang mau berpendapat dulu nggak? Setuju atau tidak setuju gitu? Saya Bu. Boleh. Saya juga setuju Bu, cuma mau menambahkan saja. Jadi kalau di komposisi itu setahu saya ada yang sering dipakai juga nih Bu, namanya rule of third. Nah, itu bisa juga digunakan untuk pengambilan gambar agar bisa lebih menarik gitu Bu. Oke, terima kasih Alivia untuk penambahannya. Berarti keren banget ya Alivia, kayaknya udah mempelajari ya tentang komposisi dan Ibu juga jadi seneng deh bawaannya karena anak-anak Ibu berarti udah wawasannya luas, terus udah pada pintar juga. Nggak selain Alivia aja ya, kalian semua juga udah keren. Oke, dari pemaparan Alivia sama Silvi tadi udah, sekarang kita ke kelompok terakhir ya. Siapa nih selanjutnya? Udah siap belum? Oke, lanjut aja dulu. Oke, udah siap ya. Berarti kelompok yang terakhir kelompok 2 bisa langsung aja. Perwakilannya siapa? Ada Emilia, ada Ricky, ada Riri, ada Olivia. Saya Bu. Ya, boleh. Nah, di sini jadi saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka, Olivia, dan Ricky. Di sini hal yang diperhatikan saat syuting produksi itu yang pertama ada log atau catatan syuting. Nah, diperlukan adanya catatan yang dibuat menjelaskan penandaan setiap gambar pradegan yang sudah selesai diambil. Lalu yang kedua ada durasi syuting per hari. Durasi pelaksanaan tahap produksi tergantung pada kebutuhan dan skala produksinya itu sendiri.
Nah, terus yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik. Nah, menjaga pola komunikasi yang baik dan jelas antar kru dan cast. Itu Bu perwakilan dari kelompok 2. Ya, oke. Makasih ya Riri, perwakilan dari kelompok 2. Berarti itu akhirnya kita semua udah memaparkan setiap hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Oke, dapat disimpulkan juga. Berarti udah dicukupkan aja ya pembelajaran hari ini. Disimpulkan ada 9 poin yang dijelaskan oleh kalian semua. Nah, untuk minggu depan mungkin sepertinya kita tidak akan bertemu dulu ya anak-anak, karena akan ada libur. Dan kita ucapkan alhamdulillah hirobil alamin, pembelajarannya telah selesai. Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.